Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisha Kurnia dari kelas 10 MIPA 4, absen 01. Perkenalkan, nama saya Filia Ilma Gustiadwi dari kelas 10 MIPA 4, absen 35. Di sini kami akan mempresentasikan materi teks debat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Menurut G. Sukadi, debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. Menurut Henry Guntur Taringan, debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Unsur-unsur debat. 1. Memiliki mosi. Mosi adalah topik atau bahasan yang akan diperdebatkan dan mempunyai sifat konvensional. 2. Debat harus memiliki pihak pro atau pihak afirmatif yang setuju terhadap mosi yang telah diberikan. 3. Pihak oposisi atau pihak kontra yang tidak setuju dengan mosi yang sudah diberikan. 4. Pihak netral atau pihak yang tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu. 5. Dalam debat harus ada moderator yang bertugas memimpin dan mengatur jalannya debat. 6. Debat juga harus memiliki peserta debat yang nantinya berhak menentukan keputusan akhir bersama juri debat. Tujuan debat. 1. Melatih keberanian dan mengemukakan pendapat. 2. Melatih mematahkan pendapat lawan. 3. Meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. Jenis-jenis debat. 1. Debat parlementer atau majelis. Maksud dan tujuan majelis ini yaitu untuk memberikan dan menambahi dukungan bagi satu undang-undang tertentu dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya berbicara mendukung atau menentang usul tersebut setelah mendapat izin dari majelis. 2. Debat pemeriksaan ulangan untuk mengetahui kebenaran pemeriksa terdahulu. Maksud dan tujuan perdebatan ini yaitu untuk mengajukan serangkaian pertanyaan yang satu sama lain berhubungan erat yang akan menyebabkan individu yang ditanya menunjang posisi yang hendak ditegakkan dan diperkokoh oleh penanya. 3. Debat formal, konversional atau debat pendidikan. Tujuan debat formal ini adalah untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan kepada pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. 4. Debat konvertitif. Debat konvertitif dalam pendidikan tidak seperti debat sebenarnya dalam parlemen. Debat konvertitif tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan tetapi lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tertentu di kalangan pesertanya, seperti kemampuan untuk mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan tertekstur, mendengarkan pendapat yang berbeda, dan kemampuan berbahasa asing atau jika debat dilakukan dalam bahasa asing. Ciri-ciri debat. 1. Debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat. Biasanya yang melakukan tugas ini adalah seorang moderator. 2. Hasil akhir atau kesimpulan debat didapat dengan cara voting maupun keputusan juri debat. 3. Terdapat hanya dua sudut pandang yaitu pro dan kontra. 4. Terjadi kegiatan saling beradu argumentasi untuk memperoleh kemenangan salah satu pihak. 5. Terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak yang sedang berdebat atau pihak pro dan kontra. Etika dan tata cara debat. 1. Memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disepakati oleh peserta dan anggota debat. 2. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya disampaikan dengan profesional, tidak menghina, menguji maupun merendahkan lawan. Pertanyaan juga tidak boleh menyerang lawan secara pribadi namun fokus ke permasalahan yang sedang dibahas. 3. Ajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, dan runtut. 4. Dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan yang dimiliki lawan. 5. Argumen yang disampaikan tidak perlu terlalu banyak karena waktu yang terbatas. 6. Memahami dengan baik tentang kesalahan-kesalahan dalam berpikir, terutama pada penyelesaian masalah. 7. Menyajikan gagasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 8. Buatlah kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke titik celah lawan. Langkah-langkah debat. 1. Guru membagi siswa menjadi dua kelompok peserta debat, yang satu pro dan yang lainnya kontra. 2.
Guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan diperdebatkan oleh kedua kelompok di atas. 3. Setelah selesai membaca materi, guru menunjuk salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara saat itu. Kemudian setelah selesai ditanggapi oleh kelompok kontra. 4. Sementara siswa menyampaikan gagasannya, guru menulis inti atau ide-ide dari setiap pembicaraan sampai mendapatkan sejumlah ide yang diharapkan. 5. Guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkapkan. 6. Dari data-data yang diungkapkan tersebut, guru mengajak siswa membuat kesimpulan atau rangkuman yang mengacu pada topik yang ingin dicapai. Struktur debat. 1. Perkenalan harus dilakukan oleh masing-masing tim atau pihak atau afirmasi, oposisi, dan netral. 2. Penyampaian argumentasi dalam debat, masing-masing tim pro maupun kontra menyampaikan argumentasi atau gagasan tentang mosi yang telah diberikan. 3. Melakukan debat merupakan hal utama. Masing-masing tim diharuskan menyampaikan argumentasi maupun sanggahan kepada lawan. 4. Kesimpulan merupakan hasil akhir debat yang sebelumnya diawali dengan penutup yang disampaikan oleh masing-masing tim. 5. Keputusan diambil dari hasil voting, mosi, resolusi, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan teks debat. 1. Menggunakan kalimat kompleks. Pada teks debat biasanya menggunakan kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur dan lebih dari satu kata kerja atau kalimat kompleks. 2. Menggunakan konjungsi. Pada teks debat sering memanfaatkan konjungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. 3. Menggunakan kata rujukan. Pada teks debat biasanya menggunakan kata rujukan sebagai pemberi informasi seperti ini, itu, dia, beliau, di sini, di sana, dan sebagainya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.